Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep pendekatan saintifik. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatih pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Oleh karena itu, banyak pandangan yang menyatakan bahwa pendekatan sama artinya dengan metode, padahal artinya itu berbeda. Dalam pendekatan dapat dioperasionalkan sejumlah metode, misalnya seperti dalam penerapan pendekatan saintifik dapat dioperasionalkan metode observasi, metode diskusi, metode ceramah, serta metode lainnya. Artinya, pendekatan itu lebih luas dibandingkan metode pembelajaran. Pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah atau dengan saintifik. Pendekatan pembelajaran saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode saintifik atau metode ilmiah. Pengertian penerapan pendekatan ilmiah atau saintifik dalam pembelajaran tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi peserta didik dalam melakukan observasi atau eksperimen, namun bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam berinovatif atau berkarya. Scientific teaching atau pendekatan saintifik dinyatakan terdapat 3 prinsip utama dalam menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama itu belajar peserta didik aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry-based learning atau belajar berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada peserta didik. Assessment berarti pengukuran kemajuan belajar peserta didik yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Yang kedua itu keragaman, mengandung makna bahwa dalam pendekatan ilmiah mengembangkan pendekatan keragaman. Pendekatan ini membawa konsekuensi peserta didik unik, kelompok peserta didik unik, termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, dan metode mengajar, serta konteks. Yang ketiga itu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan teknik yang merumuskan pertanyaan dan menjawabnya melalui kegiatan observasi dan melaksanakan percobaan. Dalam penerapan metode ilmiah, terdapat aktivitas yang dapat diobservasi serta mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Pelaksanaan metode ini tersusun dalam 7 langkah-langkah. Yang pertama itu merumuskan pertanyaan, yang kedua merumuskan latar belakang penelitian, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat menguji hipotesis melalui percobaan. Yang kelima itu menganalisis hasil penelitian dan merumuskan kesimpulan. Yang ketujuh, jika hipotesis terbukti benar, maka dapat dilanjutkan dengan laporan. Yang kedelapan, jika hipotesis terbukti tidak benar atau benar sebagian, maka dilakukan kembali pengujian. Selanjutnya, tentang hakikat pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Pada hakikatnya, sebuah proses pembelajaran yang dilakukan di kelas-kelas bisa dipadankan sebagai sebuah proses ilmiah. Oleh sebab itu, dalam kurikulum 2013 diamanatkan tentang apa sebenarnya esensi dari pendekatan saintifik pada kegiatan pembelajaran. Ada sebuah keyakinan bahwa pendapat ilmiah merupakan bentuk titian emas perkembangan dan pengembangan sikap atau ranah afektif, keterampilan, dan pengetahuan atau ranah kognitif pada peserta didik. Melalui pendekatan ini, diharapkan peserta didik dapat menjawab rasa ingin tahunya melalui proses yang sistematis sebagaimana langkah-langkah ilmiah. Dalam rangkaian proses pembelajaran secara ilmiah inilah, peserta didik akan menemukan makna pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mengoptimalkan kognisi, afeksi, dan psikomotor pada peserta didik.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Widri Monika, NIM 1930210095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Apa sih itu pendekatan? Pendekatan itu merupakan konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Jadi pendekatan pembelajaran ilmiah atau scientific teaching merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaannya pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode ilmiah. Dan apa sih itu pembelajaran dengan pendekatan saintifik? Pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik tersebut secara aktif membangun konsep melalui tahapan-tahapan pendekatan saintifik. Di mana sih pendekatan saintifik itu dilakukan? Pendekatan saintifik itu dilakukan dimanapun saat anak tersebut berinteraksi dengan lingkungannya. Apa saja sih proses-proses dalam pendekatan saintifik pada pembelajaran di PAUD? Yaitu yang pertama itu adalah mengamati. Mengamati ini merupakan kegiatan menggunakan semua indera, baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, atau pengecap, dan untuk mengenali suatu benda yang diamatinya. Jadi, semakin banyak indera yang digunakan dalam proses pembelajaran atau dalam mengamati, maka semakin banyak informasi yang diterima atau yang diproses dalam otak anak. Dan proses mengamati ini sangat penting untuk membangun pengetahuan awal anak tentang suatu benda atau kejadian yang diamatinya atau yang dilihatnya. Yang kedua itu adalah menanya. Menanya ini merupakan proses berpikir yang didorong oleh minat keingintahuan anak tentang suatu benda atau kejadian yang dilihatnya. Jadi dengan menanya ini sebagai proses menggali pengetahuan baru bagi anak. Di sini guru itu dapat membantu anak untuk menyusun pertanyaan yang ingin diketahui oleh anak. Yang ketiga itu adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi terdapat ada 3, yaitu yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi atau data. Ialah sebuah proses untuk mencari jawaban dan berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh anak pada tahap menanya. Dan yang kedua itu adalah mengumpulkan data di pijakan awal sebelum bermain atau pada tahap pembukaan. Nah, pada tahap ini yaitu dapat dilakukan berulang-ulang setiap hari dengan cara-cara yang berbeda agar anak tersebut tidak bosan. Dan yang ketiga itu adalah mengumpulkan data berasal dari berbagai sumber seperti manusia, buku, film, mainan, tempat ataupun internet. Yang keempat itu adalah proses menalar atau mengasosiasi. Di sini proses menalar itu merupakan menghubungkan atau mencocokkan pengetahuan yang didapatnya dengan pengalaman baru. Jadi di sini proses dapat terlihat saat anak itu yang pertama itu adalah menyebutkan persamaan. Contohnya seperti badan sapi dan kerbau sama besar. Dan yang kedua itu adalah menyebutkan perbedaan, yaitu tapi sapi sangat tinggi, kalau kerbau itu pendek. Dan yang ketiga itu mengelompokkan. Di sini contohnya itu seperti sapi itu makannya rumput, seperti kerbau, kambing, dan lain-lain. Dan yang keempat itu adalah membandingkan. Di sini contohnya itu seperti tanduk kerbau itu lebih besar daripada tanduk sapi, dan seterusnya. Yang kelima itu adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu merupakan proses penguatan pengetahuan atau keterampilan anak yang didapat oleh anak. Jadi mengkomunikasikan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya bahasa lisan, gerakan, hasil karya, dan lain-lain. Kalimat ini sering dilontarkan oleh anak, misalnya, "Bunda, aku tahu kalau tanduk kerbau itu lebih besar daripada tanduk sapi." Dan biasanya anak kita menyampaikan dengan cara menunjukkan karyanya, "Bunda, aku sudah membuat lukisan sapi atau kerbau," dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi pendekatan saintifik, yaitu terdapat 3 langkah. Yang pertama itu adalah pembukaan atau pendahuluan. Di sini itu guru itu mengarahkan atau menjelaskan kepada anak apa sih tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan, sehingga anak itu akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kegiatan yang akan dipelajari atau yang akan dilakukan. Yang kedua itu adalah kegiatan inti, di mana kegiatan inti merupakan pengalaman belajar. Kegiatan inti ini paling banyak menggunakan waktu yang digunakan pembelajaran dengan cara ilmiah. Jadi kegiatan ini anak itu diarahkan untuk membangun konsep, pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dengan bantuan guru melalui mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dan yang ketiga itu adalah penutup.
Di sini anak itu diarahkan untuk membuktikan segala penemuan serta pengayaan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari discovery dan tujuan dari discovery dalam proses pembelajaran. Pengertian discovery menurut para ahli. Yang pertama, Suryo Subroto menyatakan bahwa discovery diartikan sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran, perorangan, manipulasi objek, dan lain-lain. Yang kedua, Sani menyatakan bahwa discovery adalah menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi yang melalui pengamatan dan percobaan. Selanjutnya, menurut Brunner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan atau discovery learning. Jadi, discovery adalah proses belajar di mana guru menciptakan situasi belajar problematik, menstimulus siswa untuk ambil andil dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dari pengertian atau definisi dari pembelajaran discovery ini ialah siswa belajar menemukan, yaitu siswa secara langsung dilibatkan untuk aktif dalam penemuan-penemuan. Di sini dapat mengeksplorasi jiwa anak dalam proses pembelajaran. Tujuan dari discovery learning atau belajar penemuan menurut Bell adalah yang pertama, dalam penemuan siswa belajar diberi kesempatan untuk terlibat aktif secara langsung dalam proses pembelajaran penemuan ini. Yang kedua, melalui pembelajaran discovery, siswa menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa juga dapat merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu, menanyakan atau proses tanya jawab sehingga siswa dapat memahami pembelajaran ini. Dan pada pembelajaran ini siswa dapat bekerja sama dengan efektif, saling berbagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide yang telah dikumpulkan dengan teman-temannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari discovery learning atau belajar penemuan. Kelebihan dari discovery learning atau belajar penemuan ialah yang pertama, pengetahuan dapat bertahan lama dan mudah diingat. Yang kedua, hasil pembelajaran lebih efektif ditransfer daripada hasil lainnya. Belajar ini dapat meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan berpikir anak secara luas. Dan terakhir, pada pembelajaran discovery atau pembelajaran penemuan ini, siswa dapat merasakan kepuasan tersendiri di mana ketika ia menemukan penemuan baru dalam proses pembelajaran, maka itu terdapat kepuasan tersendiri yang didapat oleh anak itu. Selanjutnya, kekurangan dari discovery learning atau belajar penemuan ialah membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan energi yang banyak untuk anak menemukan hasil-hasil pembelajaran yang baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan atau langkah-langkah metode discovery. Yang pertama yaitu stimulation. Nah, stimulation atau pemberian rangsangan. Pertama, pada tahap ini pelajar dihadapkan kepada sesuatu yang menimbulkan kebingungan. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku dan aktivitas belajar belajar lainnya yang dapat mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dan mengeksplorasi bahan. Pada tahap kedua, yaitu problem statement. Nah, pada pertanyaan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi langkah, selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Nah, di sini pada tahap problem statement ini, di mana memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ini juga merupakan teknik yang berguna untuk membangun peserta didik agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tadi. Nah, pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis tadi. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan atau collection berbagai informasi yang relevan, baik itu bisa membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Nah, menurut Shah dalam bukunya tahun 2004 pada halaman 244, nah, pengolahan data ini merupakan kegiatan mengolah data dan informasi telah diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ditafsirkan dan semuanya diolah, diacak, diklarifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu. Serta processing ini disebut juga dengan pengkodean, coding, atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tadi yang ditetapkan tadi, dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Nah, yang keenam yaitu generalization atau menarik kesimpulan dari generalisasi atau generalisasi. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan ini merupakan proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. Dengan memperhatikan hasil verifikasi, berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, peserta didik harus memperhatikan semua generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari metode discovery. Nah, proses pembelajaran atau proses belajar mengajar menggunakan metode discovery ini dapat melibatkan bimbingan guru secara penuh maupun tidak. Ada dua macam atau jenis pembelajaran penemuan, yaitu pembelajaran penemuan murni atau free discovery dan pembelajaran penemuan terarah atau guided discovery. Pembelajaran penemuan murni atau free discovery ini merupakan pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk atau arahan. Sedangkan pembelajaran penemuan terarah atau terbimbing ini merupakan pembelajaran yang membutuhkan peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, demikian juga menurut Swangsea dan Turlina dalam bukunya tahun 2006. Dalam metode penemuan atau pengajaran, penemuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu penemuan murni. Dalam pembelajaran ini, dengan penemuan murni ini, pembelajaran terpusat pada siswa dan tidak terpusat pada guru. Kegiatan penemuan ini hampir tidak mendapatkan bimbingan dari guru. Sedangkan penemuan terbimbing pada pengajaran dengan penemuan terbimbing ini, guru mengarahkan tentang materi pelajaran berupa baik itu petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog, sehingga diharapkan siswa dapat menyimpulkan atau menggeneralisasikan sesuai dengan rancangan guru. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua jenis metode discovery, yaitu metode penemuan murni atau free discovery dan metode penemuan terbimbing atau guided discovery. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu materi L, M, dan N. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan materi yang L dulu, yaitu tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan inquiry based learning. Pertama, langkah-langkahnya itu orientasi, yaitu orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua itu ada langkah merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mendukung teknik-teknik persoalan yang disajikan. Nah, persoalan yang disajikan adalah proses yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki. Teka-teki itu dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji sebagai masalah itu tentu ada jawabannya. Dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Yang kedua ada langkah-langkah merumuskan hipotesis. Di sini yang dimaksud dengan langkah hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara perlu diuji kebenarannya. Terus ada juga langkah mengumpulkan data. Di sini langkah mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam strategi pembelajaran inquiry. Pengumpulan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Ada juga langkah yang kelima, yaitu menguji hipotesis. Langkah yang kelima yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap atau diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data dalam menguji hipotesis yang penting. Adapun langkah yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Di sini merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Adapun langkah yang ketujuh ialah pendekatan-pendekatan dalam inquiry. Yang pertama ada pendekatan inquiry terbimbing, yaitu yang dimaksud ialah guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Yang kedua ada pendekatan inquiry bebas, yaitu pendekatan ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Karena dalam pendekatan ini menetapkan siswa seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan. Adapun pendekatan inquiry bebas yang dimodifikasinya. Nah, di sini artinya pendekatan ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari dua pendekatan inquiry sebelumnya, yaitu pendekatan inquiry terbimbing dan bebas. Meskipun begitu, permasalahan yang akan dijadikan topik untuk diselidiki tetapi diberikan atau berpedoman acuan kurikulum yang telah ada. Artinya, dalam pendekatan ini, siswa tidak dapat memilih atau menentukan masalah untuk diselidiki secara sendiri. Namun, siswa yang belajar dengan pendekatan ini menerima masalah dari gurunya yang dipecahkan atau tetap berperoleh bimbingan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ke-M, yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran dengan pendekatan inquiry based learning. Di sini ada yang pertama, adapun kelebihannya antara lain adalah yang A, menekankan kepada pengembang aspek kognitif, efektif, fisikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang B, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya.
Yang C. Mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sehingga siswa yang dimiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Yang D. Dapat membentuk dan mengembangkan sel konsep pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang E. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang F. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang G. Mendorong siswa untuk berpikir intuitifnya dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang H. Memberikan kepuasan dan berpikir interesting. Yang I. Situasi proses belajar menjadi merangsang. Yang J. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Yang K. Memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Yang I. Siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar yang tradisional. Yang M. Yaitu yang terakhir, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengambilasi atau mengkomodasi informasi. Adapun yang kedua, kekurangan pendekatan IBL antara lain yaitu yang A. Sulitnya mengkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang selanjutnya, diharuskannya adanya kesiapan mental pada siswa. Yang C. Tidak mudah mendesain karena terbentur dengan kebiasaan siswa. Yang D. Terkadang dalam implementasi memerlukan waktu yang panjang sehingga guru menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang E sendiri, selama kriteria keberhasilan belajar ditentu oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajar, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang N, yang judulnya karakteristik atau ciri-ciri utama pembelajaran inquiry. Terdapat beberapa karakter atau ciri-ciri. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas anak secara maksimal untuk mencari atau menemukan arti pembelajaran. Inquiry menempatkan anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan anak diarahkan untuk mencari atau menemukan sendiri sesuatu yang dipertanyakan sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya dirinya. Yang ketiga, membuka inteligensi anak untuk mengembangkan daya kreativitas anak. Yang keempat, memberikan kebebasan pada anak untuk berinisiatif dan bertindak. Yang kelima, mendorong anak untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang keenam, proses interaksi belajar mengajar mengarahkan pada perubahan dari teacher center kepada study center. Model pembelajaran inquiry berorientasi pada anak yang bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematik, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Adapun manfaat model pembelajaran inquiry bagi anak dalam proses belajar antaranya membantu mengembangkan konsep pada diri anak sehingga anak dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik, dan membantu menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang saya membantu anak untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang D. Memberi kepuasan bersikap yang bersifat intrinsik. Dan adapun tahapan pelaksanaan model pembelajaran IBL bagi anak, yaitu ada tahapan yang pertama, anak menghadapi masalah yang dianggap memberi tantangan untuk diteliti atau membuat
praduga sementara. Tahapan yang kedua, anak melakukan pengamatan. Tahapan yang ketiga, anak melakukan pengukuran atau uji coba. Yang keempat, anak mencatat dan merekam kejadian selama percobaan. Tahapan yang kelima, anak membandingkan hasil percobaan dengan praduga. Yang tahapan terakhir, tahapan keenam, anak membuat kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari kelompok TKB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum di lembaga PAUD dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu konstruktivisme. Nah, konstruktivisme di sini adalah suatu pendapat yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses pembelajar secara aktif, di mana ini bersifat membangun sistem arti dan pemahaman terhadap realita atau kenyataan yang dilakukan dengan cara mengamati dan interaksi langsung. Kemudian, prinsip pembelajaran konstruktivisme menurut Iskandar, yang pembelajaran yang terbaik yaitu pembelajaran yang dilakukan menurut situasi. Nah, maksudnya di sini di mana anak itu belajar memecahkan masalah. Contohnya itu dengan pemberian soal-soal, kemudian anak menjawabnya. Nah, dengan demikian, salah satu kritik utama yang dihadapi oleh kalangan konstruktivisme ini adalah bahwa banyaknya pembelajaran itu tidak berkaitan atau tidak sesuai dengan dunia nyata. Nah, kemudian ada pula prinsip lain dari konstruktivisme ini adalah bahwa siswa itu harus didukung. Didukung itu di sepanjang proses pembelajarannya dengan menggunakan penyangga. Kemudian penyangga ini merupakan proses di mana seorang guru atau bahkan siswa lainnya itu membantu seorang siswa. Jadi di sini yang terjadinya interaksi tadi, yaitu dengan cara saling membantu pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pembelajaran konstruktivisme. Di sini ada sejumlah ciri-ciri atau proses pembelajaran yang yang ditekankan oleh teori konstruktivisme ini. Itu ada 17. Di antaranya, yang pertama itu menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Jadi teori konstruktivisme ini lebih menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Nah, yang kedua itu mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Nah, jadi teori konstruktivisme ini bertujuan atau ciri khasnya yaitu untuk mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada siswa yang akan diajar tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu memandang siswa sebagai pencipta atau pengkarya sesuatu, di mana dia menciptakan sesuatu dengan kemauan dan tujuan yang ingin dicapainya. Nah, yang keempat itu berpandangan bahwa belajar itu merupakan suatu proses, di mana belajar ini bukan menekankan pada hasil. Nah, untuk yang kelima itu ada mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Yang keenam itu menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Yang ketujuh itu mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Yang kedelapan, penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Yang kesembilan itu berdasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif atau teori intelijensi atau perkembangan otak. Nah, untuk yang selanjutnya itu banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran. Misalnya di sini contohnya itu prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. Kemudian yang selanjutnya itu menekankan bagaimana siswa belajar. Yang selanjutnya itu mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog dan diskusi dengan siswa lainnya pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Nah, untuk poin selanjutnya ini sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. Nah, selanjutnya itu melibatkan siswa dalam situasi dunia nyata. Terus selanjutnya poin berikutnya itu menekankan pentingnya konteks siswa dalam belajar
dan memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. Kemudian yang terakhir itu memberikan kesempatan kepada anak untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata. Nah, ini maksudnya sebagai seorang pendidik itu memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, untuk menggali informasi-informasi baru sesuai dengan apa yang ia dapatkan. Oke, selanjutnya itu ada peranan dari teori konstruktivisme di kelas. Ini sebagai pendidik, yaitu yang pertama itu untuk mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Selanjutnya itu guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan belajar beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Nah, misalnya di sini saya memberikan pertanyaan kepada anak didik yang saya ajar pada saat itu, kemudian saya memberikan kesempatan atau memberikan beberapa waktu atau misalkan 5 menit untuk siswa itu berpikir. Nah, teori konstruktivisme tadi kan tentang teori kognitif yang berhubungan dengan kognitif. Nah, pada saat guru memberikan pertanyaan dan siswa mencari jawaban, itulah yang dinamakan dengan proses kognitif. Nah, yang kemudian itu mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Di mana ini siswa akan selalu berpikir untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh pendidik tadi. Kemudian yang keempat itu siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Jadi anak itu harus aktif dalam artian kata mampu berbicara dengan baik, mampu menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungan sekitarnya maupun dengan teman sebaya. Kemudian itu siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Selanjutnya itu guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Nah, proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati, menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Jadi, di sini kita menggunakan outdoor atau belajar di luar kelas, di mana ini bertujuan untuk agar anak itu struktur kognitifnya itu berjalan dengan cara mengamati apa saja yang terdapat di alam semesta. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai teori mengenai kurikulum di lembaga PAUD dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febra Mayura Khoirunisa, NIM 1930210082. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ke-R, yaitu contoh model pembelajaran konstruktivisme, di mana salah satu contoh ini adalah melalui apa yang biasanya anak lihat, padahal tidak demikian. Nah, perlu diupayakan terjadinya situasi konflik pada struktur kognitif anak. Contohnya di sini adalah cicak dan juga cacing tanah, di mana mereka menduga bahwa cicak atau cacing tanah itu hanya satu macam, padahal keduanya terdiri lebih dari satu genus, bukan hanya berbeda spesies. Nah, berikut contoh model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu adalah fase eksplorasi, di mana pada fase ini contohnya anak disuruh perlihatkan tanah yang berisi cacing dan diajukan pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang cacing tanah. Dan yang kedua yaitu adalah fase klarifikasi, di mana di fase ini guru memperkenalkan macam-macam cacing dan spesifiknya. Dan yang ketiga yaitu adalah fase aplikasi, di mana secara berkelompok siswa melaporkan hasilnya, dilanjutkan dengan penyajian oleh wakil kelompok dalam diskusi kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah poin yang ke-S, dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar. Di sini mempunyai beberapa macam menurut para ahli. Yang pertama yaitu konsep belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget, di mana di sini Jean Piaget mengemukakan bahwa manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, dari pengalaman itulah
seseorang akan dimaknai berbeda-beda setiap individu dan disimpan di dalam kotak yang berbeda. Setiap pengalaman baru akan dihubungkan dengan kotak-kotak atau struktur pengetahuan dalam otak manusia. Yang kedua yaitu adalah konsep belajar konstruktivisme menurut Vygotsky, di mana satu dasar pendekatan konstruktivisme menurut Vygotsky ini dalam belajar adanya interaksi sosial antara individu dengan lingkungannya, di mana antara siswa dengan teman sebayanya. Nah, menurut Vygotsky juga melibatkan dua elemen penting. Yang pertama yaitu adalah belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar, dan yang kedua yaitu proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensi berkaitan dengan lingkungan sosial atau budaya. Selanjutnya adalah poin yang ke-T, yaitu implementasi teori dalam pembelajaran anak usia dini dan juga implikasi terhadap pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu adalah implementasi teori dalam pembelajaran anak usia dini. Satu yaitu adalah discovery learning, di mana menurut Jane Brunner di sini adalah yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar melalui aktif dengan konsep-konsep dan juga prinsip, serta guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Dan yang kedua adalah Ription learning, di mana Ription learning ini menurut Ausubel menjelaskan sebuah alternatif model pembelajaran yang disebut Reinschap learning. Yang ketiga adalah estate learning, di mana mempunyai peran penting dalam perkembangan kognitif individu. Menurut Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seseorang anak di lingkungan di sekitarnya, baik dengan teman sebayanya, orang dewasa, atau orang lain di lingkungannya. Yang keempat yaitu adalah active learning, di mana menurut Melvin L. Silberman, belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyimpanan informasi kepada siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan, dan juga melalui gagasan-gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kelima yaitu adalah the extraordinary learning, di mana menurut Deva Maria di sini adalah pembelajaran yang dipercepat, menyenangkan dan memuaskan. Pendekatan yang digunakan adalah SAFI, yaitu something, yaitu adalah learning by moving and doing, belajar dengan bergerak dan berbuat. Yang keenam adalah quantum learning, di mana didefinisikan sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya dalam semua kehidupan yang bertujuan untuk meraih semacam cahaya, interaksi, hubungan, dan inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. Yang ketujuh yaitu adalah conceptual teaching and learning, di mana disingkat dengan CTL, yaitu adalah konsep belajar membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, untuk mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu adalah implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan menurut teori konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir, menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya. Dan yang kedua yaitu adalah kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan juga keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik.
Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan diri dari peserta didik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Liana Sari Widodo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan STEAM atau Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika. STEAM adalah sebuah penemuan yang dipandang sebagai sebuah pendekatan yang mampu mendorong anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan mengajukan pertanyaan sehingga anak-anak bisa membangun pengetahuan di sekitar dunianya dengan mengeksplorasi, mengamati, menemukan, dan menyelidiki bagaimana sesuatu itu bekerja. Menurut definisi, sains merujuk pada pengetahuan yang diperoleh secara sistematis melalui observasi, studi, dan eksperimen. Ketika diterapkan pada dunia alami, itu mencakup fisika, kimia, dan biologi, serta turunan cabang seperti astronomi, geologi, oceanografi, ekologi, botani, dan zoologi. Kegiatan yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran bidang sains untuk anak usia dini adalah merencanakan pengalaman sains dalam kaitan dengan perkembangan fisik, sosial, dan moral, emosional, kognitif, dan yang kedua mengembangkan kurikulum sains yang mencerminkan kebutuhan masing-masing anak dan mulailah merencanakan unit studi sains yang mengintegrasi bidang studi lainnya. Teknologi itu istilah lain dari alat. Orang dewasa berpikir teknologi itu berupa barang elektronik atau peralatan digital seperti kamera, komputer, atau mesin-mesin canggih di pabrik. Padahal, krayon, pensil, penggaris, dan gunting juga alat. Peralatan apapun yang digunakan anak untuk bermain adalah teknologi. Mulai dari teknologi sederhana sampai teknologi modern, dari mesin-mesin sederhana yang dapat ditemui anak dalam kehidupan sehari-hari. Engineering dapat diartikan sebagai sebuah rekayasa terhadap teknologi. Engineering dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian mencoba memecahkan masalah itu. Sebagai contoh, anak-anak mengalami proses ketika mereka mencoba mencari tahu bagaimana membuat fondasi yang kuat agar bangunan balok mereka dapat lebih tinggi. Art atau seni ekspresif meliputi menggambar, melukis, patung, arsitektur, musik, sastra, drama, dan tarian. Seni menambahkan kekayaan dalam kehidupan, mengangkat pikiran dan perasaan kita melampaui peristiwa biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia anak usia dini, seni menstimulasi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik pada anak usia dini. Bidang matematika mencakup berbagai sub-bidang keterampilan dan sistem, yang banyak diantaranya sesuai untuk dipelajari dalam beberapa bentuk oleh anak kecil. Aktivitas yang diterapkan oleh guru dalam bidang matematika untuk anak usia dini yaitu 1. Merencanakan kegiatan matematika untuk menstimulasi perkembangan fisik, sosial, dan kognitif anak. 2. Merencanakan kegiatan matematika dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing anak. Dan yang ketiga, memasukkan kegiatan matematika ke dalam semua area kurikulum. Bahasa juga berperan dalam matematika. Ketika anak menggunakan kata-kata perbandingan seperti lebih besar, lebih tebal, dan lebih kecil, kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi muncul ketika anak dibantu untuk memahami bahwa perbandingan adalah relatif, tergantung dari apa yang dibandingkan pada saat itu. Story time dalam kelas STEAM. Secara umum, pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
Pada pendekatan saintifik, kegiatan pendahuluan dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang pengetahuan awal yang telah dikuasai, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran sehingga menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk membangun rasa ingin tahu anak, guru menggunakan buku cerita sesuai tema atau topik yang dibicarakan dalam story time. Rasa ingin tahu tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan ide dan kreativitas dalam kegiatan inti. Selanjutnya, STEAM proses dalam pembelajaran yang mendorong anak untuk membangun pengetahuan tentang dunia di sekeliling anak melalui mengamati, menanya, dan menyelidiki. Adapun pengembangan STEAM proses dalam pembelajaran hendaknya meliputi 1. Eksplorasi memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi alat dan bahan main dengan berbagai indera, sehingga mendorong rasa ingin tahu anak dan mendorong anak untuk bertanya. Untuk mendukung eksplorasi yang akan dilakukan anak, guru sebagai fasilitator melakukan invitasi. Invitasi merupakan penataan benda-benda yang dipilih dan ditata atau dipajang di kelas yang mengundang anak untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Yang kedua, extend. Guru mengajak anak untuk melakukan investigasi dan tantangan yang terbuka agar anak memecahkan masalah dengan material yang ada. Anak bisa ditantang secara individu dan juga kelompok. Bidang-bidang STEAM dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan anak tentang lingkungan atau dunia di sekitarnya. Amati pertanyaan anak ketika sedang bermain dan melakukan eksplorasi. Yang selanjutnya, engage. Guru terus mengajak anak untuk terlibat dalam pengalaman belajar, mengaitkan minat anak dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, sehingga tampak anak-anak konsentrasi, tekun, energik, dan relatif dalam kegiatan main. Yang terakhir, evaluasi. Dalam kegiatan penutup, guru menyediakan waktu untuk refleksi, baik refleksi untuk anak maupun untuk guru. Guru juga berbagi pengalaman dengan guru lain dan hasil observasi digunakan untuk perencanaan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.